manta dirina sorangan deluyu sareng fitrahna fitrah di anu nyiptana sugan jadi pientengen ngarah jadi pientengen ngarah jadi Pembahasan tentang Prabu Siliwangi itu cukup aktual ya, karena sekarang banyak fenomena yang mengaku keturunan Prabu Siliwangi, terutama misalnya terkait dengan Keraton Selat Cawu di Tasikmalaya sekarang lagi trending topik lah, salah satu trending topik. Kemudian dengan kasus Sunda Empire ya, sekarang juga lagi muncul mereka yang mengaku pemilik pengelola bumi dan matahari Sunda Empire gitu ya. Dan fenomena yang lain juga masih banyak sebenarnya yang mengaku keturunan raja-raja Prajajaran, kemudian Tarumanegara, Majapahit dan yang lain-lain. Seakan-akan etnosentrisme sekarang jadi muncul lagi ya. Ini perlu dikaji secara mendalam. Nah, salah satu yang kemudian menjadi tren itu adalah bagi mereka yang mengaku keturunan dari Prabu Siliwangi ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan Prabu Siliwangi itu yang kemudian akan menjadi bahan kajian ya dari wawancara ini. Mengutip dari pendapatnya Pak Ayat Rohaidi ya, dan ini dikuatkan juga oleh Pak Haji Prosidi ya, kemudian beberapa ilmuwan lainnya seperti Pak Edi Esekajati ya, kemudian beberapa naskah lainnya ya seperti Marta Singa, kemudian Carita Carubanagari dan yang lain-lain ya, bahwa yang dimaksud dengan Prabu Siliwangi itu adalah nama terah ya, nama dinasti sebuah wangsa yang berkuasa di kerajaan Sunda ya, yang itu terdiri dari beberapa raja ya. Prabu Siliwangi sendiri, silih artinya pengganti, wangi itu ya pengganti Prabu Wangi. Yang dimaksud dengan Prabu Wangi itu adalah Raja Linggabuana ya, Raja Linggabuana yang dia punya salah satunya gelar Prabu Wangi karena bisa menyatukan seluruh wilayah Tatar Pasundan ya, yang mula-mulanya terpecah kan antara kerajaan Sunda yang ada di Pajajaran Bogor dengan kerajaan Galuh. Nah, pada masa Linggabuana ini disatukan kembali sehingga kemudian karena menguasai Bogor ya, wilayah barat dengan wilayah timur, maka dia disebut sebagai Maharaja ya, Maharaja Linggabuana. Nah, pengganti dari Linggabuana ini yang kemudian disebut sebagai pengganti Prabu Wangi, makanya kemudian seluruh keturunan raja-raja ini disebut sebagai Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Linggabuana ini meninggal dunia itu di Bubat, berarti sejaman dengan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada gitu ya. Nah, siapa saja yang disebut dengan Prabu Siliwangi adalah yakni orang-orang yang raja-raja yang menjadi keturunan dari Prabu Linggabuana ini. Yang pertama adalah Niskala Wastukencana ya, Prabu Niskala Wastukencana, Maharaja juga sama ya, dia menguasai seluruh Tatar Pasundan ya, yang menyatukan antara Galuh dan Pakuan Pajajaran di Bogor atau kerajaan Sunda di Bogor. Nah, setelah Dewa Niskala ini
berkuasanya cukup panjang, 104 tahun. Usianya juga 125 tahun. Ya, ternyata setelah ditelusuri dari penanggalannya, raja-raja Pajajaran banyak yang panjang usianya. Ya, ini skala Wastu Kencana ya, 104 tahun, yang berkuasa tahun 1371 sampai 1475. Jadi 104 tahun berkuasanya. Ya. Jadi setelah generasi Hayam Wuruk tuh ya sudah Majapahit masa decline ya, masa turunnya ya popularitas. Nah, Prabu Siliwangi ini gelar ya bagi semua raja-raja dan dianggap besar karena apa? Karena mampu mempertahankan wilayah kekuasaan Jawa
1401. Nanti menikah dengan putra pamannya, ya, Nyi Ambet Kasih, ya, salah satu putri dari Ki Geneng Tapa, ya, itu di daerah Cirebon. Itu tahun 1420-an, ya. Kemudian menikah lagi dengan Subang Larang tahun 1422-an. Jadi mungkin 1 tahun kemudian. Nah, yang Subang Larang ini yang melahirkan nanti
Cirebon. Tetapi ketika Prabu Jayadewata meninggal dunia, kemudian mahkotanya turun kepada Prabu Surawisesa, barulah terjadi intrik politik antara keturunan dari Prabu Jayadewata atau Prabu Siliwangi ya. Gitu. Nah, terjadilah peperangan antara Surawisesa yang nanti kerajaannya atau keraton Surawisesa itu keturunan dari Prabu Susuk Tunggal. Ya, Prabu Susuk Tunggal punya anak namanya Nyi Kentring Manik, Nyi Kentring Manik Mayang Sunda yang kuburannya ada di Kebun Raya Bogor katanya, begitu ya. Nah, punya anak Surawisesa, tapi umur Prabu Jayadewata saat itu sudah cukup berumur 80 tahun kan, ya, menikah dengan putranya dari Susuk Tunggal, ya. Bahkan kalau dilihat naik tahtanya 1482, ya, 1482 naik tahta ya, Prabu Jayadewata. Itu lebih duluan Pangeran Walang Sungsang jadi penguasa Cirebon tahun 1430. Ada yang menyebut 1440-an lah, sekitar usia 20 tahun ya. Nah, lebih duluan naik. Bahkan Cirebon lebih dulu naik atau dikuasai oleh Syekh Syarif Hidayatullah tahun 1479. Jadi 3 tahun sebelum Prabu Siliwangi, Prabu Jayadewata menjadi penguasa Pasundan, Syekh Syarif Hidayatullah sudah menjadi Raja Cirebon. Ya, cucunya kan? Karena Syekh Syarif Hidayatullah itu putra dari Rara Santang. Rara Santang itu putra kedua dari Prabu Siliwangi ketika menikahi Nyi Subanglarang. Ya, gitu. Nah, terjadi peperangan itu justru di keturunan-keturunannya ya. Pangeran Surawisesa, Prabu Surawisesa ya, dia menguasai Tatar Pasundan, sementara
terhadap raja-raja di tanah Sunda pengganti dari Linggabuana, itu disebut Prabu Siliwangi. Nah, Surawisesa ya kekuasaannya sudah mulai mengecil. Ya, Cirebon lepas. Nanti 1528 itu Galuh lepas. Ya, sepeninggalnya Prabu Jayadewata, Galuh itu kan dikuasai oleh keluarga dari Jayadewata. Ya, ada Ningrat Wangi, kemudian ada Jaya Ningrat dan yang lain-lain. Tetapi setelah diserbu oleh Cirebon,
ada pada masa Pajajaran dengan hubungan mistik. Misalnya Prabu Siliwangi itu jago, kanuragannya jago, kemudian berkelahinya jago. Iya, Prabu Siliwangi sosoknya seperti itu. Tetapi bukan hanya itu yang perlu dieksplorasi, ya. Gitu. Nah, kenapa dia bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dengan Portugis? Karena memang ada diplomasinya kuat. Kenapa tidak dengan Cina? Karena pada masa eh, saat itu ya, yang orang-orang Cina yang datang ke Nusantara itu banyak beragama Islam. Panglima Cheng Ho itu datang ke kita, ke Indonesia, itu selain membawa misi militer juga menyebarkan agama Islam. Sehingga Prabu Siliwangi pada saat itu beristirahat
Raja Nilakendra. Ya, Nilakendra tahun 1551 sampai 1567. Kenapa Nilakendra itu tidak disukai rakyat? Karena dia suka foya-foya. Kemudian katanya dia penganut Tantrayana, ya, yang banyak mengorbankan masyarakatnya untuk kenikmatan dirinya sendiri, ya. Bahkan dia pemuja pemuja mistik, ya. Yang lain membangun militer, malah dia membangun kanuragan sendiri, kemudian mistik, dan berkutat dengan persoalan-persoalan benda-benda keramat begitu. Makanya ketika diserang oleh Banten melalui Maulana Hasanuddin, ya tidak siap, runtuhlah kerajaan Pajajaran tahun 1580-an gitu ya. Nah, jadi Prabu Siliwangi panjang sebenarnya, ya, lebih dari 300 tahun kalau mau diceritakan kan gitu. Sejak zaman Linggabuana, ya, Hayam Wuruk 1300-an sampai 1600-an, hampir 300 tahun berbicara Prabu Siliwangi. Cuma seringkali kan begini, kita kehilangan data-data sejarah. Kenapa? Karena tradisi menulis belum menjadi budaya di masyarakat, baru di kalangan aristokrat saja, sehingga kita sulit mencari tulisan-tulisan yang berasal dari masa Pajajaran itu, ya. Yang ada itu kan dari naskah Wangsakerta tahun 1600-an, ya, itu juga sudah Cirebon, ya. Naskah Martasinga gitu, ya, itu juga sudah masuk ke sini 1600-an, ya. Yang kedua, ya, bukti-bukti arkeologis dari masa kerajaan Sunda dan kerajaan masa-masa Prabu Siliwangi itu masih terkubur atau memang sudah pada rusak. Anda kalau mau lihat misalnya di Keraton Kawali di Astana Gede, itu bekas keratonnya tidak ada, karena katanya keratonnya dibuat dari bambu, dibuat dari kayu yang memang mudah lapuk, termasuk pusat kerajaan yang ada di Kebun Raya Bogor sekarang sudah tidak ada peninggalannya, ya, perlu digali lagi. Kemudian selanjutnya ada upaya untuk menutup sejarah besar dari kerajaan Pajajaran, ya. Ya, ini adalah urusan politik pada masa lalu, terutama ketika masa Mataram, ya, upaya untuk menghilangkan jejak tentang kesundaan, ya, itu seringkali terjadi baik disengaja atau tidak sengaja. Ditambah dengan ketika masa kolonial penjajahan Belanda, ya, masa Belanda, semakin sedikit tulisan-tulisan tentang kesundaan. Misalnya yang lain, ya, itu pada masa Belanda ditulis tentang sejarah Buban itu pada masa Belanda itu, ya, dengan Kidung Bali, ya, yang dibuat di daerah Bali sana, yang kemudian menceritakan peperangan antara Linggabuana dengan Gajah Mada, ya, yang kemudian menyebabkan semua pasukan dari Pajajaran dan Putri Dia Pitaloka itu meninggal dunia dibubat, ya, di daerah Majapahit, ya, berarti dekat Trawulan sana, kan. Nah, itu sedikitnya penulisan-penulisan itu salah satunya, ya, karena tradisinya kurang berakar, kemudian ada upaya untuk menutup itu. Sehingga kita harus memang kerja keras sebagai orang Sunda, harus kerja keras untuk menggali sejarah yang faktual, ya, tentang kerajaan-kerajaan ada yang di Sunda itu, termasuk masa Prabu Siliwangi. Ya, ini kerja keras kita sebagai orang-orang Sunda, tidak untuk sebagai etnosentrisme, ya, tetapi ini adalah membangun atau menggali khazanah kita saja. Itu saja lah, ya.